ini saya mau diargue segala macam ya, tetap aja saya bilang, aduh, Pak Menkes, dokternya bukan 1/1000, tapi kalau saya Google WHO, saya Google websitenya World Bank-nya semuanya 1/1000 gitu. Bapak nggak bisa bandingin sama Singapura negara maju yang dia udah 3. Ya kita sama Vietnam aja kalah, sama Filipina kalah, sama Thailand, apalagi sama Malaysia, apalagi sama Timor Leste aja mereka perbandingan dokter per populasinya lebih banyak Timor Leste. Jadi ini juga saya lagi berdiskusi sama teman-teman di Ikatan Dokter Indonesia. Nggak ada niat saya untuk mengurangi income mereka lah, nggak ada. Tapi niat saya untuk melayani masyarakat ini emang dokternya kurang. Spesialisnya kurang. Kalau nggak kurang, nggak ada tuh cerita-cerita bahwa ibu hamil mesti cari-cari dokter melahirkan meninggal gitu. Atau orang-orang di Kalimantan Barat atau di Sumatera itu pergi ke Pineng atau ke sana. Itu nggak ada. Jadi emang ini harus diperbanyak. Dan diperbanyak kan balik lagi tupoksinya nggak di kita kan, di Kemendikbud. Jadi kita minta tolong dibuka fakultas kedokterannya, tolong dibuka juga spesialisnya, jangan 20 dong dari 92, diperbanyak. Nah itu salah satu programnya dengan AHS ini. Ada beberapa program lain, tapi ini yang sudah bisa langsung mulai, saya dorong dulu supaya lebih praktikal ya Bapak Ibu ya. Jadi di halaman selanjutnya, ini adalah 7 dokter spesialis yang harus ada di RSUD. Ini bukannya zaman saya nih, ini zamannya 2 menteri sebelum saya kalau nggak salah udah ada standarnya. Ya udah saya hitung jumlah spesialis berapa, kurangnya berapa. Ya itu Pak kira-kira kenyataannya. Spesialisnya segini, kurangnya segini, kapasitas per tahun lulusnya segitu, jadi butuh berapa tahun untuk memenuhi. Ada yang di atas 15 tahun, ada yang di atas 35 tahun. Ini kan masa kita udah merdeka 77 tahun begini terus, gitu kan saya bilang. Memang ini butuh kerjasama karena nggak di kita nih, nggak di Komisi 9, ini di Komisi 10 karena produksinya. Tapi boleh dong kita sebagai user menyampaikan bahwa ayo dong ini diperbanyak. Karena kalau nggak kan susah. Saya beli alat nanti nggak ada dokternya, gitu. Nanti aku diaudit juga. Tapi kalau kita nungguin ini kelamaan, kasihan masyarakat tuh yang meninggal. Kan ke jantung itu 250.000 setahun yang tercatat. Mungkin realitasnya bisa 500.000, 600.000. Apa kita mau biarin? Bayi yang meninggal Bapak Ibu setiap tahun nggak bisa operasi jantung, saya ulang kan, 6.000 bayi setiap tahun meninggal karena nggak bisa operasi, karena nggak ada dokter spesialisnya. Saya bilang, saya di Komisi 9 aja 175 GGPA dimarahinnya udah sampai jam 2, apalagi yang 6.000 gitu kan. Kalau nggak ditanganin gitu kan, susah hidupnya. Cuma 6.000 ini kan nggak pernah terdisclose. Ini silent death. Nggak pernah kejadian, tapi Bapak Ibu nanya sama Perki, nanya sama IDAI, mereka omongin. Aku bilang, lo kenapa nggak dari dulu ngomong? Ngomong dong ke Komisi 9-nya mati 6.000, biar apa? Biar Komisi 9 ngomong ke Komisi 10, biar dibanyakin itu dokter-dokternya itu. Kalau nggak kan kasihan masyarakat kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Di halaman selanjutnya, nah ini salah satu mekanisme memperbanyak dokter spesialis. Jadi saya minta, ini saya udah tanda tangan sama Pak Nadiem, supaya itu perguruan tinggi kedokterannya besar-besar, bantu dong daerah. Karena selama ini kan, jangan buka, nanti kualitasnya jelek. Loh kalau kualitasnya jelek di gitu, sampai kapan Sulawesi Barat sama Papua akan punya FK dan spesialis? Kalau kayak gitu nggak, Stovia nggak bakal dibuka juga sama Belanda, kalau alasannya kualitasnya jelek. Kan nggak bisa gitu. Kalau emang kualitasnya agak bawah, kita akui beberapa daerah, ya kita malah harus kita bantu. Kita fasilitasi, kita dorong, kita didik. Jadi perguruan tinggi yang besar-besar ini bantu dong turun ke sana. Prinsipnya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah target-targetnya, begitu kita udah pasang target, proyeksinya seperti apa, dan balik lagi, karena ini akan terjadi di luar zaman saya Bapak Ibu, tapi kita akan persiapkan perhitungannya, tapi mungkin butuh bantuan Bapak Ibu untuk mengawal ke depannya. Karena Bapak Ibu mungkin ada yang terus di Komisi 9, kalau saya sih udah 60, udah capek juga gitu kan, pengen istirahat, tapi seenggaknya saya bisa menyampaikan ada PR yang harus kita selesaikan sama-sama. Dan kalau bisa jangan nunggu 2036 dong, terlalu lama. Coba kita tekan ke 2030 lah. Satu cycle lagi pemerintahan berikutnya kita sudah bisa penuhi. Ya. Ini sama juga, next slide, sama juga untuk dokter spesialis. Dan ini udah jalan Bapak Ibu, udah habis tanda tangan, kita kumpulin. Karena Ibu Ade ini semangat sekali ngumpulin para dekan-dekan FK, yuk kita pergi ke provinsi-provinsi lain dibina, kemudian ajak fakultas kedokteran termasuk swasta juga untuk bisa mendidik lebih banyak, dinaikin jumlah dokternya, kuotanya dinaikin. Ini sudah jalan ya. Di halaman selanjutnya.
Next start ini waktu saya tanda tangan, saya lupa tanda tangannya kapan ya Bu adeknya ini? Juli ya? Ya 2000, semuanya habis dilakukan habis pandemi tertangani lah. Begitu saya tahu ini kurang, mau pasang alat dokternya kurang, akhirnya saya lobby Pak Nadiem, kalau bisa karena ini ranahnya Pak Nadiem, akhirnya dapat tuh kuotanya dinaikin, dokter bisa naik 18%, spesialis bisa naik, rumah sakit pendidikan selama saya 6 bulan terakhir aku tanda tangan tuh lebih banyak, karena dokter itu kan butuh tempat praktek Pak, butuh lab, nggak bisa dia belajar di kelas duduk lihat lihat chat lihat YouTube langsung pinter, nggak bisa kan. Jadi dia butuh lab juga Pak Budi kan Menkes itu beresin, akhirnya saya nambah 222 tuh. Tadinya sebelumnya cuma berapa puluhan, aku tanda tangan dalam 6 bulan lebih banyak lagi ya, dosennya juga naik, FK-nya juga saya rekomendasi banyak banget saya tanda tangan tuh. Mungkin jadi banyak kritik juga, Pak kenapa sih dibuka terus FK-nya, kita kurang. Apalagi kalau itu di luar daerah, kasih kesempatan dong teman-teman di luar daerah untuk bisa punya FK. Jadi di halaman selanjutnya mungkin topik yang terakhir Bapak Ibu, ini mengenai kemandirian obat, ini pilar, kalau tadi pilar kelima